Halo. Halo, Kak Tasya. Tuhan, siapa yang sudah siap untuk mulai ibadah hari ini? Angkat tangannya. Coba angkat tangannya. Sebentar, coba kakak lihat semuanya udah angkat tangan belum ya? Wah, puji Tuhan. Oke, kita mau siapkan hati kita ya adik-adik. Tapi sebelumnya kakak mau kasih tahu pengumuman dulu. Yang pertama, buat adik-adik yang namanya masih belum sesuai, boleh disesuaikan dulu ya. Ada kelas, abis itu strip nama. Oke, terus juga buat adik-adik, kakak minta selama ibadah berlangsung untuk menyalakan kamera ya, supaya kakak bisa ketemu sama adik-adiknya. Terus juga jangan ada yang nyalain mic. Karena kalau semuanya nyalain, nanti berisik. Kita nggak bisa ibadah. Oke, dan yang terakhir, buat adik-adik yang butuh dukungan doa, mau doain mami papinya, mungkin adik-adik ada yang sakit, adik-adik bisa kasih tahu di chat, nanti kita berdoa sama-sama ya. Yang ngerti boleh ngangguk dulu yuk. Ngangguk-ngangguk. Oke, puji Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya. Tutup matanya, siapkan hatimu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kalau kami boleh berkumpul lewat Zoom ya Tuhan untuk melaksanakan ibadah. Tuhan, kami undang Engkau hadir ya Tuhan di tempat ini melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Sebelumnya kita mau sama-sama perkatakan Mazmur 91. Mari adik-adik kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan keselamatan yang daripadaku. Amin. Amin. Yuk adik-adik, kita mau mulai ya ibadah kita. Nah, sekarang waktunya kita menyembah Tuhan. Siapkan hati kita. Fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Dia rela mati bagi kita. Dia bangkit bagi kita. Dia hadir di tengah-tengah kita sekarang. Karena dia cinta sama kita. Hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan. Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan. Yesus yang selalu mengasihi aku. Sekali lagi, hanya ada satu Tuhan.
Yesus. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan. Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan. Yesus yang selalu Yesus yang selalu mengasihi aku. Ya, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau mengasihi setiap kami. Engkau peduli dengan keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau mendekap setiap anak-anak-Mu. Tuhan peluk anak-anak-Mu semua. Mari adik-adik angkat tangan di hadapan Tuhan Yesus. Sembah Dia. Haleluya. 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 Mari kasih-Mu turunkan buat anak-anak-Mu. Mari Tuhan, jamah setiap kami. Jamah anak-anak-Mu. Jamah orang tua. Semua Tuhan. Haleluya. Dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjagai aku. Mari Tuhan, pulihkan anak-anak-Mu. Pulihkan anak-anak-Mu. Pulihkan setiap kami. Jamah sekarang. Yes. Sekali lagi. Oh, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Sekali lagi sembah Tuhan Yesus. Ralabaya syakanabaya syakanabaya ralabaya su. Haleluya. Ralabaya 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 sa. Syakanabaya syakanabaya ralabaya sa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Kau mengasihi setiap kami. Haleluya. Haleluya. Ralabaya ralabaya sya.
mau bangkit berdiri yuk? Kita berdiri, kita memuji Tuhan. Let's go, Kak. Haleluya. Kakak ajak semua buat bangkit berdiri yuk. Kita memuji Tuhan. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, memuji tiap hari, menyembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Dari awal ya, ikutin gerakan kakak. Baca kitab suci, doa tiap hari, memuji tiap hari, menyembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dari awal ya, siapin Alkitabnya. Yuk, baca kitab suci, doa tiap hari, memuji tiap hari, menyembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dari bawah coba, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sorakan haleluya. Haleluya. Kita percaya kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Nah, yuk kita mau sama-sama nyanyi lebih lagi dari awal. Siap-siap ya. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Dari awal kasih Yesus. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoyang, langit bergoncang, semua berubah, namun kasih setiamu tetap ada di dalamku. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoyang, langit bergoncang, semua berubah, namun kasih setiamu tetap ada di dalam. Lebih lagi katakan, kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya, di dalamku selamanya, di dalamku selamanya. Sorakan haleluya. Haleluya. DNA kita adalah Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya.
kita mau naikkan pujian syukur kita sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik banget buat kita. Amin. Maka dari itu yuk, kita sama-sama menari dengan semangat. Yang mau menari dengan semangat, sama-sama katakan amin. Amin. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Ke kanan dulu ya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Yuk lebih semangat, sama-sama katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersorak, tinggikan namamu. Katakan haleluya. Ya Tuhan. Yuk sama-sama dengan lebih semangat katakan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Oke, adik-adik. Sorakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Sekarang kita mau sama-sama memperkatakan 5 arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga. Percurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman ini. 2. Penyuayan Terbesar dan terakhir. bangkitnya generasi Ya, penuh dengan tidak menolongi dengan cinta cinta Tuhan. Tuhan, tidak kembali dengan dosa, akan bergerak untuk menyelamatkan banyak jiwa. Indonesia bangsa-bangsa dari timur ke barat kembali ke Yerusalem. 5. Puasa menyelesaikan amarah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Thank you, Rejoice. Sekarang kita siapkan hati kita buat dengerin firman Tuhan ya. Kita mau menyembah Tuhan sekali lagi. Semuanya sungguh-sungguh. Yuk adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Yesus, sahabatku, Kau mati bagiku. Besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku.
Biar Engkau berkati setiap kami, urapi setiap kami Tuhan, supaya kami mengerti akan isi hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Oke, sekarang kita mau masuk ke kelas masing-masing ya, adik-adik. Buat yang kelas Batita Balita, nanti sama Kak Nadia. Yang Pratama sama Kak Vivin. Kelas Nadia sama Kak Stephen. Nah, sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita kasih kemuliaan dulu yang terbaik buat Tuhan. Katakan haleluya. Luar biasa. Oke, mungkin adik-adik yang udah semua nyalain kamera ya. Oke, kita akan mulai ya. Ya. Oke. Nah, adik-adik, kalau adik-adik lihat di layar, ada yang tahu nggak hari ini kita akan ngomongin tentang apa? Habel dan Kain. Ya, Phoebe ya. Oke, hari ini kita akan ngomongin tentang Kain dan Habel. Mungkin adik-adik kalau misalnya bawa Alkitab, ada yang punya Alkitabnya boleh dibuka di Kejadian 4, adik-adik. Kita akan ngomongin tentang Kain dan Habel. Nah, kenapa sih Kak hari ini kita cerita tentang Kain dan Habel? Nah, sekarang Kakak mau tanya dulu nih adik-adik. Siapa adik-adik yang pernah iri? Nggak usah dijawab, boleh kasih jempol tangan kanannya yang pernah iri. Rata-rata pernah ya, rata-rata pernah ya. Nah, kenapa sih Kak kita nggak boleh iri? Nah, hari ini kita mau belajar dari kisah Kain dan Habel. Nah, kamu nanya dulu nih, yang bawa sayur-sayuran namanya siapa? Kain atau Habel? Lupa. Kain. Lupa. Siapa? Kain, Kak. Kain. Habel. Yap, ada yang bilang Habel, ada yang bilang Kain. Jadi yang benar Kain atau Habel nih? Enggak tahu. Kain. Lupa ya, udah lama ya nggak dengar Kain dan Habel. Jadi yang bawa sayur-sayuran adalah Kain. Nah, yang bawa kambing domba, yang ada bawa anak domba nih, itu Habel. Oke, kita mau cerita dari awal. Jadi, papa mamanya Kain dan Habel, ada yang tahu namanya siapa? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, betul sekali. Manusia pertama di muka bumi, Bapak Adam dan Ibu Hawa. Jadi Bapak Adam dan Ibu Hawa itu punya dua anak. Punya dua anak. Anak yang besar namanya Kain. Anak yang besar namanya Kain. Kain itu kerjanya sebagai apa, Kak? Kain itu kerjanya sebagai petani. Adik-adik ada yang pernah lihat petani nggak? Bibi pernah ya? Bibi pernah lihat petani nggak? Pernah ya? Jadi petani kerjanya urusin ladang, tanam sayur-sayuran, tanam buah-buahan. Nanti kalau misalnya buah-buahan itu sudah besar, sudah bisa dipanen, dia akan panen. Jadi anak yang besar namanya Kain. Kain itu punya adik, namanya Habel. Habel itu kerjanya apa, Kak? Kalau Kain sebagai petani, Habel itu kerjanya sebagai gembala kambing domba. Jadi dia gembala kambing domba. Kerjanya apa? Ya, jagain dombanya, jagain kambingnya biar nggak dimakan oleh singa, biar nggak dimakan oleh serigala. Dikasih makan kambing dombanya biar besar. Nanti kalau besar, bulunya dipotong, bulunya diurus gitu ya. Jadi yang besar kakaknya namanya siapa tadi? Kain. Kain. Yang kecil namanya Habel. Habel. Kain kerjanya sebagai Petani. petani. Habel sebagai Gembala. Oke, jangan lupa lagi ya. Nanti ke depan kalau misalnya kakak tanya berapa bulan lagi harus tahu. Yang besar namanya Kain, yang kecil namanya Habel.
Nah, itu dia. Jadi Bapak Kain kerjanya pokoknya tiap hari itu gembalain ladangnya. Urus ladangnya. Urus tanaman-tanamannya. Habel, di lain sisi, setiap hari kerjanya urusin kambing dombanya. Urusin domba-dombanya. Kasih makan, kasih minum. Pokoknya diurus semua gitu ya. Nah, suatu ketika Kain dan Habel ini mau persembahkan korban buat Tuhan. Jadi, kalau zaman dulu, nggak seperti kita adik-adik. Kalau sekarang kita kasih persembahan buat Tuhan lewat apa? Yang paling gampang lewat uang kita, betul ya? Tapi ada yang lebih penting, kalau hari-hari ini kita kasih persembahan dengan apa? Dengan tenaga kita, dengan waktu kita, dengan doa kita. Nah, kalau zaman dulu, zamannya Kain dan Habel, dia persembahkan korban dengan apa? Dengan hasil pekerjaannya. Paham ya? Jadi zaman dulu, zamannya Kain dan Habel, ia persembahkan persembahannya, korban buat Tuhan dengan memberi hasil pekerjaannya. Karena tadi pekerjaan Bapak Kain itu sebagai petani, ya dia kasih buah-buahan yang udah dipanen, sayur-sayuran yang udah dipanen. Sementara Bapak Habel pekerjaannya tadi sebagai penggembala domba, penggembala kambing domba. Jadi yang dia persembahkan buat Tuhan, ya berarti hasilnya atau dombanya. Ngerti ya? Yang mengerti boleh lambaikan tangannya? Paham ya? Nah, Kain dan Habel suatu ketika mau kasih persembahan buat Tuhan. Dia mau kasih, karena dia cinta sama Tuhan, dia mau kasih persembahannya buat Tuhan. Dia mau kasih persembahannya buat Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara mempersembahkan tadi buah-buahan, sayur-sayuran, dan anak domba waktu itu. Dengan cara apa? Dibakar. Tapi ternyata persembahan Kain waktu itu yang adalah buah-buahan dan sayur-sayuran nggak diindahkan Tuhan, nggak diterima Tuhan. Tapi di lain sisi, persembahan Habel diterima sama Tuhan. Karena apa sih? Karena apa? Karena Kain memilih yang tidak segar. Ya, Moses. Karena Kain, kata Moses tadi, karena Kain memilih buah-buahan sayur-sayuran mungkin yang tidak segar gitu ya. Kalau di Alkitab itu dibilangnya, Habel memberikan anak domba yang terbaik. Dan lemak-lemaknya semua itu dipersembahkan buat Tuhan. Jadi intinya apa? Semuanya hasil dari anak domba itu dikasih buat Tuhan. Tapi mungkin di lain sisi, sama seperti Moses tadi, mungkin Kain mempersembahkan persembahannya ya yang ada aja deh. Nggak semuanya dipersembahkan buat Tuhan. Ya yang mungkin, ya yang nggak terlalu baik kasih buat Tuhan. Jadi Tuhan lebih mengindahkan persembahan dari Habel. Nah, saat itu adik-adik, karena Kain tahu Tuhan itu lebih mengindahkan persembahan dari Habel, persembahan adiknya. Kain itu marah. Kain itu iri sama Habel. Kenapa? Kok persembahan Habel lebih diterima daripada persembahan aku? Nah, tadi kakak pertama-tama kakak nanya sama adik-adik, ada nggak yang pernah iri sama temennya mungkin, sama adik kakaknya? Ada beberapa teman-teman angkat tangan gitu ya. Ada beberapa teman bilang, aku pernah iri kak. Nah sama, dulu zaman waktu itu, Kain juga pernah iri sama Habel. Dia pernah marah sama Habel. Kenapa kok persembahan aku nggak diterima, tapi persembahan adikku diterima sama Tuhan? Karena dia iri gitu teman-teman. Jadi setiap kali dia lihat Habel, bawaannya kesel gitu. Setiap kali dilihat Habel, bawaannya, aduh, iri gitu. Kok persembahan aku nggak diterima, persembahan Habel diterima? Mungkin kalau dulu mereka baik gitu ya. Adik kakak ini baik kalau misalnya Kain ke ladang, ngelihat Habel lagi piara kambing dombanya, disapa, senyum gitu ya adik-adik. Tapi karena
Kain ini iri sama Habel, setelah itu dia kalau misalnya, kalau adik-adik lihat gambarnya, kalau setiap kali ketemu, mukanya marah gitu. Nggak mau nyapa, nggak mau negor. Nah, coba siapa yang tadi adik-adik bilang pernah iri, siapa yang pernah ngalamin hal seperti ini? Ada ya, tuh Michelle angkat tangan, adik-adik. Esther juga. Nah, Michael juga, tuh ada beberapa yang angkat tangan. Kenapa sih kita nggak boleh iri? Karena jadinya kita kesel, betul nggak teman-teman? Mungkin kita iri sama adik kita, kok papa mama lebih beliin tas baru buat adik aku nggak dikasih. Kadang kita suka gitu ya. Kok papa mama beliin kakak aku buku baru, aku nggak dikasih. Atau mungkin kita iri sama temen. Kok temen aku ganti-ganti tas terus, aku enggak. Mungkin kita suka iri. Akhirnya apa? Akhirnya kita jadi kesel sama teman kita. Padahal mungkin teman kita, adik kakak kita nggak tahu apa-apa gitu. Nggak tahu kita kesel, tapi kita sendiri kesel gitu. Nah, kita balik ke ceritanya Pak Kain dan Pak Habel. Nah, karena dia kesel, suatu ketika, karena dia saking keselnya, karena dia iri, suatu ketika saat dia lihat Habel, Kain itu pukul Habel. Kain itu pukul Habel. Akhirnya Habel itu meninggal, gitu adik-adik ya. Habel itu meninggal. Nah, suatu ketika Kain itu lagi bekerja, Tuhan tuh ngomong sama Kain, Kain, Habel kemana? Habel kemana? Kain tuh bilang sama Tuhan, Tuhan, emang aku siapanya Kain? Siapanya Habel? Ya terserah dia mau kemana gitu ya. Kira-kira gitu kalau sekarang. Tapi Tuhan tahu adik-adik. Tuhan tahu. Kain yang membunuh Habel. Akhirnya Kain diusir dari tanah itu. Karena apa? Karena apa tadi? Karena dia iri hati. Jadi iri hati, kenapa sih Kak kita nggak boleh iri hati? Karena saat kita iri hati, kita jadi benci sama teman kita. Kita jadi kesel sama teman kita. Kita jadi kesel sama adik kakak kita. Padahal kalau misalnya kita lihat cerita Kain Habel, siapa yang salah? Habel salah nggak? Enggak. Habel nggak salah ya. Dia hanya mempersembahkan korban kok. Enggak salah. Betul ya. Habel cuma persembahkan korban buat Tuhan. Kain juga cuma persembahkan korban buat Tuhan. Tapi karena hati Kain iri, karena hati Kain sebel sama Habel, akhirnya dia jadi bunuh adiknya sendiri gitu, teman-teman, adik-adik ya. Akhirnya apa? Setelah dia bunuh, dia diusir keluar juga. Padahal saat itu ya Habel nggak salah apa-apa. Dia cuma persembahkan korban buat Tuhan. Nah, itu tadi cerita Kain dan Habel. Nah, sekarang kakak mau cerita lagi nih. Kakak mau cerita yang kedua gitu ya adik-adik ya. Kenapa sih Kak kita nggak boleh iri? Kenapa sih Kak kita nggak boleh iri? Nah, suatu ketika ada satu orang yang suka pergi ke hutan gitu ya ceritanya adik-adik. Nah, di hutan itu dia lihat tiga ekor binatang. Apa aja tadi yang dilihat kalau adik-adik lihat di layar? Yang pertama? Monyet, kelinci, singa. Yang pertama monyet. Yang kedua ada kelinci. Yang ketiga ada singa gitu ya. Nah, si orang ini sebut saja Om Anto gitu. Nah, Om Anto ini pergi ke hutan. Nah, si Om Anto ini lihat monyet, lihat kelinci, lihat singa gitu ya adik-adik. Nah, tapi Om Anto ini lihat kok tiga binatang ini kelaparan. Kok monyetnya kelaparan, kurus banget. Kok kelincinya kurus gitu ya. Kok singanya kurus. Akhirnya oke deh, aku kasih makan. Nah, Om Anto ini keluarin pertama daging. Nah, adik-adik kira-kira daging buat siapa? Singa. 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 Jadi Om Anto ini
ngeluarin daging, dia kasih buat singa. Singa makan, singa kenyang. Si kelinci dan si monyet masih lapar ya. Tetapi adik-adik, kakak mau nanya sama adik-adik. Kelinci ini saat lihat Om Anto kasih daging buat singa, kelinci ini kira-kira iri nggak? Gak tahu. Enggak. Siapa yang bilang nggak? Yang bilang nggak boleh angkat jempolnya ke atas. Nikwita, kenapa Nikwita bilang si kelinci nggak iri sama singa? Karena itu bukan makanan kelinci dan dia nggak mungkin makan daging. Betul, itu dia. Nikwita jawabnya tepat. Kelinci nggak mungkin iri saat Om Anto kasih daging buat singa. Karena itu bukan makanan kelinci. Kelinci nggak suka daging. Bukan kebutuhan si kelinci untuk makan daging. Betul ya? Yang kedua, si Om Anto keluarin barang kedua, yaitu wortel. Kira-kira wortel kita kasih ke siapa adik-adik? Kelinci. Ya. Sama lagi, kakak mau nanya, kalau Om Anto kasih wortel untuk kelinci, kira-kira singa dan monyet iri nggak? Enggak. Enggak, karena wortel Karena bukan makanan. makanan mereka. Betul. Singa udah makan. Betul. Sama juga terakhir. Akhirnya Om Anto kasih pisang buat si monyet. Nah, ini ada ayat yang menarik, teman-teman. Ada yang menarik yang bagus banget. Mungkin teman-teman nanti baca sendiri di rumah ya. Matius 6 ayat 8. Di Matius 6 ayat 8 tuh bilang, "Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu yang di surga mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya." Jadi Tuhan Yesus, Bapa kita yang di surga itu tahu kebutuhan kita. Sama seperti mungkin orang tua kita di rumah. Sama seperti guru kita di sekolah. Guru kita, orang tua kita tuh tahu apa yang adik-adik butuhkan. Jadi, mereka akan kasih yang adik-adik butuhkan. Jadi jangan iri. Mungkin hari ini, bulan ini, adik kita butuh sepatu. Jadi mama papa kasih adik kita sepatu baru. Kita nggak dikasih. Karena apa? Mungkin sepatu kita masih bagus adik-adik. Sama, mungkin bulan depan mama papa kasih tas baru buat cici kita, buat kakak kita. Kita belum dikasih. Karena mungkin apa? Karena mungkin tas mereka, tas cici udah jelek gitu ya, udah rusak, udah robek. Jadi kita nggak boleh iri dengan apa yang mungkin mereka butuhkan, apa yang orang lain butuhkan dibanding kita. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Jadi hari ini kita belajar adik-adik. Jangan iri hati. Jangan iri hati. Karena kenapa? Kenapa Kak kita nggak boleh iri hati? Karena yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Yang rugi kita sendiri. Karena apa? Karena kita kesel sama orang lain yang orang lain nggak salah mungkin. Adik kakak kita nggak salah, tapi kita iri. Teman-teman kita nggak salah, tapi kita iri sama teman kita. Amin. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan adik-adik. Yuk buka di Amsal 14 ayat 30. Nah, aku mau minta bantuan Kak Sandi, ada Kak Sandi? Ya, ada Kak. Boleh Kak. Oke. Ayo adik-adik, kita baca ayat hafalan pada hari ini. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 14 ayat 30. Yaitu, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Sekali lagi ya, Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Oke, Kak Stephen. Thank you, Kak Sandi. Nah, ayatnya dihafalin ya adik-adik. Amsal 14 ayat 30. Gampang, pendek tuh. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nih, iri hati membusukkan tulang. Seperti yang tadi kakak bilang. Kalau kita iri hati, yang rugi kita sendiri.
Oke. Nah, kita mau sama-sama berdoa dulu ya, adik-adik. Yuk, kita tutup matanya, kita mau sama-sama doa dulu. Yuk, sekali lagi yuk. Bapak terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini, pagi siang hari ini Tuhan. Kalau Engkau sudah Tuhan kumpulkan setiap kami ya Tuhan, kami boleh beribadah sama Tuhan. Kami boleh Tuhan ketemu sama Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu, buat setiap hari, buat setiap kami ya Tuhan hari ini. Kalau Engkau sudah boleh ingatkan setiap kami nggak boleh iri sama teman-teman kami, sama adik kakak kami ya Tuhan. Tuhan ampuni setiap kami ya Tuhan, ampuni setiap adik-adik Tuhan, ampuni setiap hamba-Mu Tuhan. Kalau misalnya kami masih iri hati kepada orang lain. Tapi Tuhan kami percaya mulai hari ini, Tuhan sendiri yang pulihkan setiap hati kami ya Tuhan. Supaya kami terus Tuhan Yesus tetap bersyukur sama Tuhan. Terus bersyukur sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan mau berdoa juga ya Tuhan. Buat keluarga, setiap keluarga yang ada Tuhan. Buat setiap keluarga adik hamba-Mu Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan sendiri yang berkati Tuhan setiap keluarga yang ada di masa-masa ini Tuhan. Bukan masa-masa yang mudah, tapi kami percaya Tuhan terus Tuhan berkat-Mu tercurah buat setiap keluarga yang ada, buat setiap orang tua yang ada, buat setiap adik-adik hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan setiap adik-adik hamba-Mu di sekolah-sekolah yang ada, jadi terang, jadi teladan, jadi contoh buat banyak anak-anak yang lain ya Tuhan. Berikan roh, berikan hikmat yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Sekarang kita mau sama-sama kasih persembahan. Kita berdoa dulu buat persembahan ya. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pujian penyembahan yang boleh dinaikkan. Tuhan, sebentar kami akan berikan persembahan, berkati setiap persembahan kami ya Tuhan. Aku berdoa untuk setiap adik-adik yang memberi, Tuhan berkati berlimpah-limpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang teman-teman bisa memberikan persembahan atau persepuluhan dengan cara transfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan cara scan kris melalui ponselmu. Scan kris bisa pakai aplikasi BCA Mobile, Mandiri Mobile, BNI Mobile, Permata Mobile, Dana, Link Aja, OVO, GoPay, dan lain-lain. Jangan lupa memberikan keterangan ibadah anak. Oke, sudah ya. Sekarang kakak mau punya pengumuman. Dengarkan baik-baik, buka telinganya. Kita dengarkan pengumuman. Yang pertama, ini buat adik-adik yang belum join ke grup WhatsApp, adik-adik bisa join ya. Grup WhatsApp-nya ya. Kalau misalkan adik-adik nggak bisa scan, adik-adik boleh search di Instagram BKN Modern Land, terus diklik linknya, nanti itu bisa diarahin ke grup WhatsApp. Oke, selanjutnya, next, kita minggu depan ibadahnya melalui YouTube, ya, karena hari ini Zoom, minggu depan lewat YouTube. Nanti tanggal 27-nya, itu lewat Zoom lagi. Jadi 2 minggu sekali ya, adik-adik jangan sampai salah. Oke, boleh di next. Oke, next. Nah, ini dia yang spesial. Kita ada sekolah Injil liburan. Kita ada seal adik-adik. Hari Sabtu 26 Juni jam 1 buat yang kelas kecil. Terus yang kelas besar dari jam 10 sampai jam 3. Wah, pasti seru banget. Kita mau lihat videonya ya. Kakak punya videonya. Boleh ditampilkan videonya. Kita buat Jangan lupa hadir ya di acara Sekolah Injil Liburan. Di acara Sekolah Injil Liburan. Di acara Sekolah Injil Liburan. Terima
akan diadakan pada hari Sabtu 26 Juni 2021. Di sana kita akan memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman, membuat aktivitas, dan juga ada gamenya loh. Yuk segera daftar. Yuk segera daftar. God bless you. Yuk segera daftar buat teman-teman semua. Adik-adik yang belum daftar nanti daftar ya. Sekarang kita mau. Oke, yang sudah daftar. Sekarang kita mau berdoa syafaat. Silakan. Dipimpin sama teman kita. Hari ini kita dipimpin sama Ethan. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik kepada kami. Ampunilah semua kesalahan kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk pemimpin gembala kami, Opa Niko dan Oma Hermin, Dedi Peter dan Bunda Christine. Kiranya Tuhan memberkati dan menjaga mereka. Berikanlah mereka kesehatan dan jauhkanlah mereka dari yang jahat. Tuhan Yesus berkati juga Kak Ramit dan semua kakak yang ada di Zoom ini. Tuhan Yesus jaga mereka dan kami semua. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk negara Indonesia. Damailah Indonesia. Kami mau berkata dalam nama Tuhan Yesus, COVID-19 diam tenanglah. Resesi ekonomi diam tenanglah. Kiranya Roh Kudus tercurah atas Indonesia dan terjadi penuaian jiwa yang terbesar di Indonesia. Ya Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu atas Papua. Berkatilah Papua agar terus bersatu, menjadi satu kesatuan dengan Indonesia, penuh kedamaian dan sukacita, dan luputkan mereka dari sakit dan malapetaka apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya dalam kuasa tangan-Mu. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Tadi ada adik-adik yang minta dukungan doa. Nah, hari ini yuk kita sama-sama berdoa. Karena besok katanya ada yang mau sudah kemarin seminggu itu tes, udah UAS, dan sekarang minta supaya naik kelas dengan nilai yang bagus ya. Terus ada teman kita yang masih ada yang ulangan, ada yang opungnya sakit. Yuk kita sama-sama berdoa. Semuanya tutup matanya. Kita sungguh-sungguh kita berdoa. Semua berbahasa roh. Yuk. Kita mau berbahasa roh. Ora patakaya sikira labara 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 labaya sianara laba. Ora patakaya sikira labara 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 laba. Kinara labara 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 labaya sikira labara labara laba. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, buat siang hari ini kami boleh Tuhan ada di ibadah anak ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu buat setiap kebaikan demi kebaikan-Mu ya Tuhan yang Kau telah nyatakan buat setiap kami yang sudah bergabung di Zoom ini. Terima kasih, Kau berkati kami semua Tuhan, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, mulai dari anak Batita, Balita, Pratama, Madia Tuhan, semua diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau anak-anak-Mu telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman yang telah didengar pada siang hari ini boleh mereka lakukan ya Tuhan, sehingga firman itu boleh menjadi pegangan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau berdoa, kami mau bawa ya Tuhan, ora baralah buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau besok hari Senin Tuhan, semuanya mungkin banyak yang akan ambil
rapot, biarlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami minta anak-anak-Mu semuanya boleh naik kelas dengan nilai yang bagus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat Miracle. Kalau dia pengen punya adik Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau dengar setiap doa anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau berikan seorang adik ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Opung Diego ya Tuhan, yang saat ini perawatan gigi dan jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Opungnya Diego mengalami kesembuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, berkati setiap kami semua, bahkan yang sudah melayani Tuhan, diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami mau Tuhan berseru seperti Yabes berseru. Dan setelah itu nanti saya mohon untuk Koko Rano untuk doa berkat buat kita semuanya. Haleluya. Yuk adik-adik, kita mau berseru seperti Yabes berseru. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa Mari adik-adik sama-sama angkat tangannya dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, Maranatha, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih Koko Rano. Tapi Rejoice, terima kasih. Terima kasih Rejoice semuanya. lagi. Shalom. Yesus Oma kakak. lagi. Shalom. Bye. Bye semua. Kasih semuanya. Halo. Bye. Bye Kak. Bye. 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 God bless you, teman-teman, adik-adik semuanya. Bye. 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 Buat adik-adik di sini, kalau ada yang mau ikut melayani sama seperti teman-teman yang tadi, adik-adik bisa hubungin kakaknya ya, atau adik-adik boleh kasih tahu kakak sekarang. Mau dong Kak bantuin melayani, bacain Pentakosta, berdoa syafaat. Adik-adik boleh pelayanan bareng kakak-kakaknya ya. Nanti kalau ada kakaknya juga yang nanya di grup WhatsApp, adik-adik jawab nanti ya. Biar kita bisa sama-sama melayani. Oke, God bless you semuanya. Sampai ketemu minggu depan di YouTube, 2 minggu lagi di Zoom. Tuhan Yesus memberkati.